nggak panas. Coba dulu saya. Bisa. Mundur. Keluar. Ya, keluar, Pak. Awas. Kasih lewat. Terima kasih. Perkenalkan bahwasanya hari ini kita kedatangan Ketua Kongres Pemuda Indonesia Jawa Timur dari Surabaya ini langsung ya, yaitu Bapak Edi Prasetyo SHMH, yang hari ini KPI Jawa Timur sedang menangani kasus atas nama klien Mila Mahmuda dengan perkara Leslar. Jadi Kongres Pemuda Indonesia Jawa Timur sepekan yang lalu sudah ke Polda Jawa Timur ya untuk membuat laporan pengaduan terhadap kasus Leslar sesuai dengan hasil koordinasi konsultasi dengan penyidik karena delikti ataupun tempus deliktinya di Jakarta, maka Polda Jawa Timur menyarankan KPI Jawa Timur untuk membuat laporan polisi di Polda Metro Jaya. Nah, dan hari ini Ketua Kongres Pemuda Jawa Timur telah resmi membuat laporan pengaduan di Polda Metro Jaya terkait kasus tersebut. Nah, saya selaku Presiden Kongres Pemuda Indonesia memantau dan mengawasi kasus tersebut karena yang menangani kasusnya adalah Mas Edi Prasetyo, dan walaupun saya selaku Presiden tetap memberikan arahan-arahan agar kasus ini bisa berjalan dengan lancar. Aduannya yaitu terkait satu pasal yang kita gunakan adalah pasal 266 terkait memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 terkait peraturan hukum pidana, yaitu pasal 14 dan pasal 15. Itu yang dimana pasal 14 266 itu ancamannya 7 tahun, 214 pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 itu ancamannya 10 tahun. Ya saat ini kan kita bentuknya aduan kan, ya, kita nunggu proses penyelidikan kan, ada kalau dalam aduan kan ada penyelidikan kan gitu. Teman-teman kepolisian nanti yang itu. Yang penting kita sudah menyampaikan ada permasalahan ini di masyarakat. Kan masyarakat berhak untuk melakukan pengaduan. Loh, saya tidak tahu dan bukan kapasitas saya untuk mengenai itu. Kan gitu. Laporannya siapa yang dilaporkan kan kita nggak tahu. Kan netizen yang dibilang kan netizen. Kalau kami siap hadapi saja apa yang dilapor. Kalau Bu Mila dilaporkan, apa dasar melaporkannya kan gitu. Kan gitu. Justru kan Bu Mila punya tujuan untuk mengedukasi. Kalau kami lebih, kalau nikah sirihnya tidak bermasalah sih, ya kan, tidak kita permasalahkan. Yang kita permasalahkan teknis pencatatannya di KUA itu aja. Bentuk edukasi kita yang kita harapkan yang disampaikan oleh klien kami itu untuk mengedukasi publik supaya tidak gaduh terkait pernikahan siri ini, kan gitu. Tidak ada, kalau secara nikah sirinya kita tidak permasalahkan, itu dia sah kok secara agama, gitu. Dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terkait perkawinan, yaitu pasal 1 dan pasal 2. Kalau dalam hal ini kan terkait kebohongannya ada terkait status juga, kan gitu. Dia sudah kawin, sudah nikah ya, sudah nikah sirih, itu adalah sudah sah secara agama dan dalam undang-undang pun dibenarkan gitu loh. Itu aja. Cuman kebohongan kenapa dia tidak melalui isbat. Ada mekanisme kan gitu. Berarti kalau dia menyampaikan ke KUA, berarti kan pernikahan yang saat ini apa namanya? Kehamilannya saya ini nanti diduga lah ya. Anaknya nasabnya ke siapa gitu. Tapi kalau ikut pernikahan sirih lalu diisbatkan, didaftarkan di apa namanya pengadilan agama, setelah itu dapat putusan dicatatkan di KUA, selesai kok. Nah itu masih diobservasi pas di ICU. Dan sekarang ya kesadarannya juga masih full sadar. Jadi masih kata dokter ya kita akan terus dijaga. Masuknya kapan? Semalam atau kapan? Semalam. Jam? Masuk ICU sekitar habis Isya lah. Ada perubahan sampai sekarang? Tadi sih pas tengok ya ada respon, tapi ya masih karena pengaruh jadi masih lemas. Belum, kan baru
Baru pulang sehari? Iya, belum sehari. Jadi makanya masih dalam pantauan dokter. Itu tahu kondisinya drop, langsung cek dokter. Yang pertama tadi sakit apa? Gila, Gula. Yang ini belum tahu. belum tahu lagi. Masih cek. Sampai tadi sih juga belum nanya, belum bisa ini, bisa ngasih iya ngasih hasil CT scan. Itu juga sih. Ya malam sangat memprihatinkan makanya kelihatannya, tapi kita masih bisa dikondisikan supaya lebih. Tapi saya terima kasih dengan rumah sakit ini, tindakannya benar-benar luar biasa. Jadi pas datang beliau IGD, langsung tuh dokter, suster semua yang ada di IGD itu sangat luar biasa, langsung ditangani cepat. Jadi saya juga agak nggak terlalu panik ya, walaupun saya panik saat itu karena saya menyaksikan ada sedikit meronta ya, meronta tuh agak sedikit gimana gitu, gelisah gitu. Jadi kita juga pada dokter, dok ini kenapa ini kenapa? Udah bu ini udah kami tangani udah. Jadi semua itu dokter yang ada di IGD itu luar biasa, suster luar biasa. Jadi saya juga agak tenang karena tim medis itu luar biasa malam itu. Jadi langsung ditangani langsung gitu. Kemarin itu ada pasang komputer ya, di situ Jantung, rekam jantung, terus ada infus apa namanya itu untuk meninggikan kadar gulanya karena kan drop ya. Saya lihat kemarin itu di situ tensi gulanya itu 38, terus tensinya 21 tidak naik loh. Ini kok drop gitu, tapi dokter tuh betul luar biasa gitu, langsung naik gitu. Nah cuman karena mungkin beliaunya itu agak gelisah begitu, kenapa gelisahnya? Saya tanya ini gelisahnya kenapa? Kok agak merontak gitu, kenapa gitu? Nah langsung di situ tindakan dari dokternya minta izin kepada keluarga, ke anaknya langsung, karena saya juga tidak ada menang untuk mengizinkan atau apa, karena kan saya hanya sebagai orang yang dekat, sahabat, hanya seperti itu aja. Saya tidak ada hak untuk mengiyakan. Jadi saya kembalikan ke anaknya. Kata anaknya ya yang terbaik dokter aja. Jadi sebelum di scan itu memang harus tenang, dalam keadaan tenang ya. Jadi dokter langsung tindakan langsung di scan. Setelah itu masuk ke ruang ICU dan sampai sekarang belum ada hasil dari scan tersebut. Oh, perubahannya luar biasa. Ada perubahan, tapi beliau sudah tenang sekarang. Maksudnya sudah tidak ada gelisah lagi, terus tidak ada rasa sakit atau sekarang lebih tenang di ICU karena tindakannya luar biasa. Di ICU itu sudah terkontrol semua. Udah meronta lagi ya? Cuma masih belum bisa komunikasi karena kan kita ada jarak ya, karena kalau di ICU itu kan tidak bisa sembarang masuk karena privacy satu, kedua juga tidak bisa banyak orang yang masuk dan ada waktu untuk berkunjungnya gitu. Kita pun anaknya, saudaranya, keluarganya semua juga sama, tidak bisa seenaknya kita masuk. Just two of us. Memang kita tidak tahu bagaimana akhir dari musim ini atau bagaimanakah musim yang baru itu akan datang. Tapi Tuhan tidak akan membiarkan kita jalan sendiri. Jangan terlalu fokus pada hal yang bisa membuatmu kecewa. Tidak ada perjuangan yang dilakukan tanpa rasa sakit. Namun percaya, rasa sakit itu hanya sesaat saja. Perasaan ini tidak pernah mau pergi dari hati ini. Diam yang paling tenang adalah menghadapi kenyataan ini. Nah, ini yang ditanyakan oleh Mas tadi itu dengan dua nama itu berdasarkan dari sistem informasi perusahaan perkara di PN Jakarta Selatan ini itu tidak ditemukan, maksudnya itu tidak ada perkara atas nama yang sudah masukkan, baik di register perkara perdata maupun perkara yang lain. Sampai saat sekarang belum ada. Itu kalau mengajukan gugatan bisa melalui e-court, ya kan? Elektronik, melalui elektronik, dan itu bisa dilakukan dari tempatnya atau dari tempat tinggalnya, nggak ada masalah, atau di kantornya ya kalau advokat itu. Dan kemudian tentunya nantinya kan ada untuk pembayarannya juga melalui kan ada kode pembayaran juga untuk bayar perkaranya maupun yang lainnya. Yang kedua kalinya bisa datang langsung ke pengadilan, kan itu ya, pendaftaran di BKSP.
pihak penggugat, kalau ini perkara perdata, ya, kalau perkara perdata tergantung dari pihak tergugatnya. Pada prinsipnya gugatan tersebut ditujukan kepada alamat di mana tergugat itu berada, kan gitu ya. Kalau di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tentunya di PN Jakarta Selatan. Itu pun kalau perkara perdata pada umumnya. Tapi khusus untuk perkara perceraian, sebagai misalkan, itu tentunya didasarkan pada dia waktu nikahnya beragama apa. Kalau beragama Islam tentunya di pengadilan agama, begitu juga sebaliknya kalau non Islam di pengadilan. Dengan ketua ini dan majelisnya, saya bilang ya, kita akan naik banding, saya akan naik banding, ada cara kita masing-masing, tetapi saya juga akan melaporkan dia, majelis ini, kepada ketua DPN Pradi, Pak, yang dengan hormat saya sebut Profesor Dr. Oto Hasibuan. Apakah majelis serupa ini bisa dijatuhkan sanksi atau dihukum? Kita akan lawan sampai kapanpun. Kita akan lawan sampai kapanpun. Masih kurang berat nggak hukumannya? Hina begitu? Setuju nggak saya banding agar mereka dipecat? Ya. Setuju? Kita akan banding. Tos dulu. Selama ini Anda berkoar-koar, Anda mengatakan Hotman dilaporkan ke Kode Etik agar dipecat sebagai advokat. Sekarang berbalik, Hotman dan tim kuasa hukumnya kalah 2-0 sama Hotman. Kalah 2-0 sama Hotman. Mengenai Olivia hari ini tidak bisa hadir karena belum siap ya dalam pemberkasan segala macam, karena pastinya ada bukti-bukti pendukung yang belum siap oleh Olivia. Jadi kami sebagai kuasa hukum meminta kepada penyidik dan kepada direktur khususnya di sini, kita minta untuk reschedule lagi paling telat hari Senin. Tanggal 11 ya Pak ya. OI sendiri belum siap mental, juga belum siap dokumen-dokumennya masih ada yang kurang. Agendanya hari ini hanya undangan dan klarifikasi mengenai laporan daripada Karno, Pak Ibu Agustin ya. Ya, lapor. Menurut Olivia dia tidak tahu menau. Itu informasi dari Olivia ya, bahwa dia tidak tahu mengenai mengenai yang tadi kegiatan tersebut ya Pak ya. Karena rekening uang masuk itu ya, karena kan banyak sekali. Sampai sekarang itu kita juga masih baru 1/4 dalam pekerjaannya, karena kan masih banyak tugas yang lain gitu. Kurang lebih masih 1 miliaran lebih ya yang diterima. Yang diterima Olive itu baru sekitar 1,3-an. Isinya itu untuk, menurut Olive itu untuk pendidikan seperti bimbel ya, seperti itu. Jadi tidak menjanjikan untuk menjadi CPNS masuk. Saya belum tahu, nggak sampai ke situ, karena saya belum tahu, karena kan nanti belum ngomong ke Ibu ya? Belum. Nanti kan dari pengembangan penyidikan nanti kan kita bisa tahunya setelah di BAP. Di situ kita akan tahu dari pihak kita, paling enggak kita minta paling telat itu datang 11. Yang jelas kondisi mental ya, nomor 1 mental. Karena kalau sudah mental drop, kalau ditanya nanti Anda sehat, pasti kan dia bilang mungkin saya sakit.
kan nggak bisa dilakukan penyidikannya, ya kan? Hari ini memang kita jadwalkan saudari ON dan saudara RM ya untuk bisa hadir undangan klarifikasi untuk kita interview hari ini, dijadwalkan. Tetapi tadi baru saja pengacaranya yang datang ke penyidik Krimum Polda Metro Jaya menyampaikan bahwa yang bersangkutan masih ada kegiatan, sehingga minta waktunya diundur itu sekitar hari Senin nanti. Ya, hari Senin tanggal berapa itu? 11. Jadi hari Senin tanggal 11 Oktober 2021. Mudah-mudahan yang bersangkutan bisa hadir kedua-duanya. Ya, kemarin kan saya sudah sampaikan juga bagaimana update-nya tentang adanya laporan polisi dari pengacara dari 5 orang korban masalah yang melaporkan tentang adanya penipuan terhadap janji yang diberikan oleh terlapor itu bisa menjadi CPNS, kemudian jadi anggota TNI maupun jadi anggota Polri. Ya, ini laporan dari pengacaranya para korban bahwa kedua orang ini bisa menjadikan mereka semua menjadi CPNS, terus anggota TNI maupun anggota Polri, dengan menyampaikan ada beberapa nama-nama tokoh-tokoh yang bisa membantu untuk bisa meloloskan mereka semuanya. Walaupun memang dari pihak terlapor sedikit sudah menyampaikan bahwa itu cuma membuka kursus katanya, ya. Makanya kita butuh keterangan dari terlapor untuk bisa menjelaskan, karena pelapor-pelapornya sudah semuanya, pelapornya sudah diklarifikasi dengan membawa bukti-bukti yang ada, kemudian beberapa saksi-saksi korban, ya ada 5, walaupun informasinya banyak, tapi yang baru melaporkan ke sini ada 5, yang 1 orang yang mewakili 5 orang. Nah, ini yang masih kita tunggu. Mudah-mudahan hari Senin nanti para terlapor 2 orang ini bisa hadir. Terlapor juga baru mau diperiksa, Mas. Sabar ya. Saya sudah sampaikan bahwa memang informasinya banyak korbannya. Tetapi yang baru melapor ke sini adalah 1 orang, dengan dia adalah pengacara dari 5 orang yang korban, yang beragam-ragam. Jadi kalau kita total semua ini masih 5 saja nih, ya kan? Belum yang lain. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.